Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Najwa Jamila Yasmin dari Prodi S1 Informatika tahun angkatan 2024. Di sini aku bakal ngelanjutin latihan yang kemarin. Oke, yang pertama itu kita buka VMware-nya, terus habis itu kita buka terminal. Nah, nanti kalau udah muncul kayak gini, pertama kita ketikin PS di sini. Nah, jadi kita ketik PS ini itu tuh untuk menampilkan di layar apa yang udah kita inputin gitu. Yang diinput dari sistem itu bakal di-outputkan ke layar. Terus yang kedua, habis itu kita ketik cat di sini. Nah, cat ini itu untuk mengoutputkan ke layar apa yang udah diinput dari keyboard. Misalkan di sini aku ketik halo, salam kenal, misalkan gitu ya. Nah, nanti outputnya bakal sama kayak apa yang udah diinput dari keyboardnya ini. Terus misalkan exit. Nah, nanti outputnya bakal sama gitu ya. Terus selanjutnya untuk keluar dari sini itu kita ketik strld aja. Nah, terus kalau udah di sini itu kita input dari keyboard kemudian di-outputkan ke alamat internet. Itu caranya kita ketik mail. Contoh di sini aku pakai um, ini ya, akun Amiko Makbu misalkan. Nah, contohnya ini akun aku sendiri. Nah, di sini kita tinggal ketik aja akunnya. Nah, subjeknya di sini misalkan ini. Nah, kita bakal ketikin apa aja random misalkan hai, apa kabar gini ya. Nah, ini kita bebas sih mau ngetik apa aja. Di sini kita bisa ketikin banyak kayak kita mengirim surat kayak biasanya. Terus kalau misalkan tidak selesai, tinggal kita kontrol D aja. Nanti bakal keluar ke sini ya. Nah, terus selanjutnya di sini tuh kalau misalkan ada apa namanya? Ada pesan yang error, kita tinggal ketikin hadir, my dear, gitu aja. Nah, tapi karena di sini tuh nggak ada yang error, jadi kita tinggal next aja ya. Nah, kita selanjutnya itu ke pembelokan. Nah, di pembelokan ini kita ketikin cat 1. Ini my file txt. Nah, di sini tinggal kita ketikin ini adalah teks yang saya simpan ke file. Kalau udah tinggal kita enter aja. Nah, ini kan nggak muncul apa-apa ya. Nah, kita tinggal ke apa namanya? Control D. Nah, terus habis itu kita ketik yang berikutnya. Cat 0 my file txt. Nah, ini bakal muncul nih. Ini adalah teks yang saya simpan ke file my file. Nah, jadi fungsi dari cat 1 ini dia itu bakal disimpan di my file txt gitu. Nah, selanjutnya yang ini cat 0 ini kebalikannya. Jadi input dibelokkan dari keyboard jadi file gitu. Nah, terus habis itu kita ketik lagi. Nah, ini kalau kayak gini ini tandanya udah berhasil ya. Nah, terus habis itu pembelokan standar error untuk disimpan ke file. Ini tinggal kita ketik aja dear my dear. Kalau misalkan ada yang error ya. Nah, cuman karena di sini itu nggak ada yang error, jadi langsung aja kita lanjutin gitu. Terus selanjutnya itu ada ls file baru. Nah, ini nggak ada karena kita dari tadi tuh nggak ada yang error, jadinya dia nggak, waktu kita cari file baru tuh nggak ada karena kita nggak ada yang error ya. Nah, ini juga nggak ada. Terus selanjutnya itu pembelokan standar output yang sama dengan file descriptor 2 yaitu standar error.
Terus habis itu ada notasi. Ini tinggal kita ketikin kayak apa yang aku ketik di sini aja ya. Kalau udah kita enter terus get surat. Nah, nanti bakal muncul kata pertama, kata kedua, kata ketiga kayak gini. Terus kita ini lagi kata keempat. Nah, nanti bakal muncul kayak gini ya, kata keempat kayak gitu ya. Terus selanjutnya ini ada lagi namanya itu notasi her document. Itu digunakan sebagai pembatas input dari keyboard gitu. Contoh. Ini kita ketikin bebas aja ya, cuman aku ketik kayak gini aja. Ini sebagai contoh aja. Nah, nanti dia bakal ini muncul. Jadi gimana cara kita itu ganti biar ganti paragraf kayak gitu? Caranya kita pakai cat terus tanda kayak gini. Nah, nanti dia outputnya bakal jadi kayak gini. Halo, apa kabar, baik saja kayak gitu. Terus ada lagi pakai persen di sini. Nah, contoh kayak gini. Terus habis itu terakhirnya kita pakai persen juga. Nah, nanti dia juga bakal muncul kayak gini. Jadi bisa pakai yang plus atau kita pakai persen kayak gitu. Terus selanjutnya kita pakai notasi minus di sini itu apa ya? Representasi input dari keyboard. Artinya kita itu menampilkan file satu, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file dua. Contoh. Ini adalah tag yang saya simpan dari file my file. Nah, nanti yang tadi kita simpan di atas itu yang ini ya. Nah, yang ini dia bakal dipanggil lagi di sini gitu. Terus selanjutnya itu ada oke, by the way ini cuma kayak gini aja ya. Terus habis itu kita ke kata keempat. Kita kontrol D, terus habis itu kita pakai echo. Nah, hello, bakal muncul kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya hello bye. Nah, jadi itu fungsi dari yang ini, tanda ini itu untuk membelokkan standar output ke file. Nah, sedangkan kalau yang ini, yang titik dua ini, itu juga untuk menambahkan output ke file. Jadi kan tadi pertama kita cuma hello gini kan. Nah, terus setelah kita kasih ini, output ini, nanti dia bakal dibelokkan. Jadi dia bakal turun ke baris kedua, terus di sini, dua ini, nanti bakal menambahkan di bawahnya. Makanya jadi di baris kedua itu ada kata-kata bye kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu untuk membelokkan standar input, nih, pakai tanda kayak gitu ya. Contohnya, nah, terus selanjutnya ini ada pembelokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan. Contoh. Oke, sorry. Tipe. Gini. Nah,
kalau muncul kayak gini tinggal kita kontrol C aja, terus get out. Nah gitu. Terus selanjutnya itu ada who. Nah ini untuk mengetahui siapa yang aktif. Who short. Nah terus habis itu kita ketikin lagi, terus ada min area. Ini ya, sorry salah tanda. Nah ini more, untuk menampilkan more gitu-gitu. Terus kalau udah, habis itu kita ketikin, nah ini sort, more. Nah ini juga kayak gini ya, gini. Terus selanjutnya itu ada filter. Pipa itu digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem dengan membentuk fungsi yang lebih kompleks. Contohnya grab, terus habis itu pakai sorry. Terus habis itu pakai user. Di sini user aku kan Mila gitu ya. Nah kayak gini. Terus habis itu grab Mila. Nama usernya karena di sini Mila. Nih. Pokoknya kita ketikin kayak apa yang aku ketikin di sini aja ya. Misalkan di sini aku ketikin nama-nama orang ya. Nah, pokoknya ini kita ketikin nama banyak, terus kita kontrol D untuk keluar. Terus habis itu misalkan kita ketikin kelas di sini kelas 2 gitu. Nah, ini kita ketikin lagi beda nama. Misalnya gini ya. Terus kita kontrol D lagi buat keluar. Nah, terus kita ketikin di sini cat kelas 1 txt, kelas 2 txt, sort. Nah, nanti dia bakal muncul nih nama anak kelas 1 sama kelas 2 gitu. Nih, satu lagi kita ketik ya. Nah, nanti dia juga bakal keluar tapi sesuai sama abjad. Oke guys, mungkin cukup sekian tutorial dari aku. Sorry, bukan tutorial tapi kayak lebih ke latihan versi aku. Kalau misalkan tadi ada yang salah-salah itu mohon dimaklumi karena aku juga masih belajar. See you guys.